ada yang dilakukan pemerintah nggak sih? Bantuan lah mungkin atau program apapun khususnya dari Kementerian Pariwisata yang mungkin udah nyampe gitu atau udah lu rasain gitu atau udah lu lihat lah paling nggak. Oke, kita sekarang kedatangan seorang tamu yang mau ngomongin masalah apa ya? Bisnis travel khususnya ya. Dan juga profesi tour leader khususnya di saat pandemi ini ya. COVID-19 sekarang ini apa yang terjadi sama dua area tersebut. Nah, kita sekarang udah kedatangan seseorang yang namanya adalah Marta. Marta ya. Marta. Tapi kalau yang di sini cowok. Tapi dipanggilnya Marto. Oh, dipanggilnya Marto. Kalau malam kayaknya. Kalau malam Marta, ya kan? Kalau siang Marto. Nah, sedikit cerita ini kenapa, Bro? Nama lu sebenarnya siapa sih? Marta nama atau Marto nih? asli Marta Surya. Aslinya. Oh, Marta. Oke. Cuma pada saat saya pertama kali masuk ke sebuah travel agent, miliknya kaget. Loh, namanya Marta? Iya. Pak, saya panggil Pak. Nggak bisa, panggil saya Om. Oh. Lalu, kamu pria apa wanita? Pria. Punya ini kan? Dia sambil duduk gitu. Saya mundur, punya Om. Yaudah, namanya jangan Marta, namanya Marto. Oh, Mulai hari itu saya berubah jadi Marto namanya. Bahkan orang rumah pun sekarang manggil saya juga Marto. Marto. Iya, jadi Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Tapi di KTP Marto Surya. Kalau nama industri saya Marto. Oh, Marto. Orang taunya Marto. Nama artis. Nama artis. Ya, nama artisnya Ya, Marto. artis Oke. Nah, makanya di sini kita udah kedatangan Marto nih, seorang cowok nih ya. Nama aslinya sih Marta tadi. Iya. Ya. Cowok tulen. Oke, sehat ya, Bro? Sehat, Pak. Thank you. Nah, udah berapa bulan nih ya semenjak COVID-19 nih menyerang? Pengangguran atau jobless dari dunia travel? Saya landing terakhir sampai Jakarta 18 Maret. 18 Maret? Iya, sejak itu sampai hari ini tidak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, Pak. Sadis ya? Sadis ya pandemi. Nah, sebelum 18 Maret itu ya, lu sebagai seorang tour leader kan ya? Ya. Denger gosipnya apaan sih mengenai pandemi pada saat itu ya? Sebelum akhirnya booming beritanya, kemudian oh ya semua travel sekarang di stop dan sebagainya. Itu denger gosip-gosip dulu nggak sih? Isunya ada. Jadi memang isunya di luaran itu mulai dari Januari kan udah ada yang di Wuhan, yang di Wuhan ya. Case-nya ada di Wuhan, lalu tapi grup masih normal, Pak. Semua grup masih normal. Oke. Semuanya masih berjalan normal selama negaranya ngizinin kita masuk, kita terbang. Oke. Jadi dari Januari itu saya terbang, even di Februari saya non-stop. Oke. Sebelum 18 Februari saya tiba di Jakarta itu juga saya non-stop. Wih, Dan akan punya terus kerjaan yang harusnya baru berhenti nanti di bulan Juni. di bulan Juni? Iya, harusnya berhenti di bulan Juni, lalu masuk lagi sekarang nanti kerjaan lagi nih, mulai banyak. Oke. Sayangnya kita stop di bulan Maret karena negara tujuan itu mereka shutdown. Jadi negaranya yang bikin lockdown. Ya. Jadi negaranya lockdown, mereka tidak ngizinin tamu-tamu berkunjung. Ya itu dia akibatnya bahwa kita nggak punya grup, jadi nggak bisa terbang. Oke. Ya termasuk Itali, Spanyol, gitu Spanyol. ya. Oke. Nah, rame dong itu apa gosipnya ya? Mungkin di Februari lah. Maret ya, terakhir lu ya. Iya. Itu udah rame dong. Maksudnya desas-desusnya di antara tour leader gitu-gitu. Awal Maret itu udah mulai banyak travel agent yang membatalkan perjalanan. Jadi kita di cancel. Jadi yang harusnya jadwal kita ada, grupnya nggak jadi ya, gitu grupnya di cancel. Jadi
kita nggak terbang itu, jadi grupnya yang harusnya udah ada jadwalnya di cancel sehingga habis. Oke. Nggak punya jadwal. Oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu nggak mungkin tidak hanya dari keluarga atau pribadi ya grup-grupnya, tapi dari perusahaan juga ya. Iya, jadi karena memang saya juga tour leader insentif, jadi banyak perusahaan-perusahaan juga membatalkan karena kekhawatiran mereka bahwa pandeminya makin parah gitu. Oke. Pada saat 18 Maret dan seterusnya lah ya, mungkin di bulan-bulan Maret itulah, kan sudah mulai di stop nih ya. Semua grup-grup tour ya kan, perusahaan-perusahaan travel udah pada cancelin juga. Lu sempet bingung nggak? Bingung habis. Awalnya sih mungkin kita nggak shocknya nggak separah seperti sampai hari ini ya. Oke. Jadi ekspektasi kita masih ya udahlah mungkin nanti sebulan 2 bulan setelah 1-2 bulan mereka hilang ya bisnis akan jalan lagi. Karena considerationnya kita dari tour leader itu mungkin sedikit ya, maksud saya gini, nggak semua tour leader gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman saya dan saya gitu ya, kita considernya seperti gejala dulu SARS atau MERS Pak. Iya. Kan SARS dan MERS itu mereka hilang begitu aja dalam waktu cuma 4-6 bulan. Pada zamannya, pada tahunnya. Sehingga bisnisnya itu nggak langsung mati. Ya. Jadi masih ada ya sedikit tapi tidak mati sama sekali. Ya. Berbeda sama sekarang ini dengan adanya lockdown di semua negara, termasuk kita sendiri juga lockdown. Artinya bisnisnya nol, jadi benar-benar nol, nggak ada grup, kita nggak bisa terbang, bahkan mungkin di bulan Maret dan April domestik aja nggak bisa terbang. Iya, betul. Dan ini berkepanjangan yang pasti. Kayaknya, betul nggak? Aduh, saya sih nggak berharap ya. Saya sih nggak berharap seperti itu. Cuma dilihat, ya belum ada perkembangan yang berarti. Belum ada progres yang berarti, meskipun mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin negara-negara itu juga butuh pariwisata sehingga mereka harus buka sehingga kita udah bisa pergi. Ya mudah-mudahan sih. Ya hopefully ya. Mudah-mudahan Pak. Amin gitu. Amin. Nah, mau nanya apa tadi ya, lupa gue. Sebentar. Pada saat sudah mulai di lockdown ya, kemudian pandemi ini mulai merajalela, negara-negara kemudian di lockdown gitu ya. Terus semua job dari tour leader kemudian kan semuanya di cancelin gitu kan. Oh ya, by the way teman-teman, Marto ini adalah seorang grup tour leader ya yang biasa membawa grup-grup untuk traveling ya, khususnya negara Eropa, Asia, ada lagi? Amerika juga, oke. Dan makanya untuk itulah ya saya undang kemari untuk langsung sharing nih pengalamannya, khususnya di saat ketika wabah virus COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, semua di-cancelin, kemudian lockdown dan sebagainya itu tadi. Lalu sampai sekarang kerjaan lu ngapain bro? Nggak ada sih. Kita tour leader ya jobless. Sekarang itu memang jobless. Dari sisi income lu yang biasanya lu mungkin sebulan berapa grup sih? Bisa handle berapa grup traveling gitu? Kalau lagi ramai 2-3 grup. Dan itu bisa minimal seminggu 10 hari ya? Travelingnya ya, betul. Dan itu gone, hilang gitu aja? Hilang begitu aja. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah padahal namanya tour leader ini kan juga profesi ya. Profesi itu kan berarti income. Lu dan teman-teman lu gitu, kalau boleh tahu nih ya, apa yang lu lakukan for living gitu? Jadi kita dan teman-teman ya masih survive dengan berbagai cara. Ada yang jualan. Mulai kreatif dengan apa ya, dengan
bikin makanan lalu dia jual. Jadi banyak teman-teman itu juga kayak bikin kroket. Enak-enak loh Pak. Bikin kroket, lalu teman-teman banyak ada yang bikin bakso, ya kan. Lalu mereka hampir banyak lah. Jadi ya kita memang diajak untuk malah sekarang ya kita diajak untuk berkreativitas. Nggak cuma bikin makanan, malah kita juga jual gitu. Jadi ya itulah salah satu cara bertahan. Tapi mungkin kalau bikin nggak se-ekstrim itu kali ya. Mungkin istri yang bikin, kita yang jual. Oh gitu ya. Jadi lu bantuin lah gitu ya. Bantuin. Ya sih. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Jadi sekarang kita ikutan itu Pak. Suami takut istri. Jadi zamannya sekarang kalau mau keluar harus izin sama istri. Mah izin ya keluar. Kenapa? Karena boleh minta uang nggak? Uang jajan. Uang jajan. Jadi kita sekarang yang minta sama istri uang jajan. Waduh. Ya mungkin masih bisa para istri ya untuk tour leader ini harus bisa memaklumin sih. Ya kan kondisinya. Tapi asal jangan lu keterusan aja begitu ya. Ya mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Ya oke. Nah, bagaimana dengan bisnisnya itu sendiri ya? Perusahaan-perusahaan travel itu sendiri sekarang, kan kita tahu nih perusahaan-perusahaan travel di Indonesia ya, kan cukup banyak dan besar-besar juga, dan karyawan mereka itu bisa dibilang mungkin puluhan, ratusan, terutama yang perusahaan-perusahaan besar lah ya. Sampai detik ini ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 Juli. 10 Juli ya 2020. Mereka masih eksis nggak sih? Masih Pak. Untuk beberapa travel agent kita ketahui bahwa mereka masih eksis. Masih eksis. Masih. Jadi nggak bangkrut lah, nggak tutup lah. Mungkin bukannya tutup karena forever, mungkin selamanya enggak, tapi mereka memang tutup. Jadi selama PSBB kemarin mereka tutup itu artinya memberhentikan operasional yang tentunya tidak beroperasional ya. Tapi masih ada perusahaannya. Masih ada. Mungkin mereka sekarang beberapa dari mereka mungkin malah udah berkembang lebih baik lagi. Malah ada yang jadi bisnisnya nggak lagi hanya di travel agent, tapi mereka udah mulai ngembangin kayak dapur, mereka berdagang makanan. Lalu ada beberapa yang berdagang seperti alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, rapid test. Ya apapun yang mereka lakukan ya menurut saya sih sangat-sangat baik. Kenapa? Karena itu hanya ya ide mereka untuk tetap bertahan. Karena mereka nggak mau mecatin seluruh karyawan. Dan kita harus pahami bahwa travel agent itu bisnisnya benar-benar dari tiket dan grup tour, sehingga kalau pas mereka tutup benar-benar nol. Jadi income mereka tuh benar-benar nol saat ini. Dan kita harus pahami itu bahwa nol benar-benar, karena nggak masuk uang. Iya betul sih. Bahkan tiket domestik pun nggak bisa nggak bisa mereka jual kan kemarin karena untuk betul. Terbang antar domestik pun mereka nggak bisa jual Pak. Ya jadi benar-benar nol. Karena sempat memang dilarang tuh ya. Iya betul. Untuk bepergian luar kota kan ya. Betul. Jadi memang apa ya? Kalau saya bilang sih baik banget ya. Kalau saya bilang sih breakthrough lah. Iya breakthrough ya. Suatu terobosan ya breakthrough. Bagus banget. Jadi mereka nggak mau pecat karyawan, tapi mereka pikirin gimana caranya ya dapat income. Ya tentunya kalau pendapatan nol tapi tetap harus gaji orang kan itu juga nggak mungkin kan. Saya yakin juga berat banget lah ya. Tapi mereka pikirkan yang lain, lalu mereka nggak pecat karyawannya, cuma mereka mereka berdaya gunakan untuk kegiatan yang lain. Ya, menurut saya fair banget dan juga bagus banget sih menurut saya. Nah, artinya karyawan mereka saat ini pun masih pada kerja dong harusnya. Iya betul. Nggak ada yang dirumahkan atau di PHK gitu ya? Kalau itu dirumahkan atau mungkin ada beberapa?
beberapa sih pasti dirumahkan karena memang kan mungkin kalau sebuah travel agentnya yang tenaga kerjanya ratusan atau puluhan, mereka nggak butuh semuanya ada di dalam kantor. Iya. Sekarang ini karena juga nggak perlu semuanya. Iya, Mungkin saya bingung nih kalau dirumahkan itu artinya dirumahkan lalu nggak digaji sama sekali. Kayaknya setahu saya nggak, Pak. Jadi dirumahkan tetap dapat gaji, tapi jumlahnya berapa saya nggak tahu. Mungkin ada potongan ya, atau gimana mungkin ada lah potongan gitu ya, mungkin ada potongan atau ada hitungan lain seperti apa mungkin ya. Oke. Dan ini sampai kapan dari para travel agent, perusahaan-perusahaan travel ini ada meeting, gathering untuk membahas hal ini nggak sih? Setahu saya nggak ada. Oh, nggak ada. Karena ketemu aja kan nggak berani. Oh, oke. Iya, jadi atau mereka berpikir masing-masing kali, bener nggak sih? Karena ya, mereka kan sepertinya sih, kompetitor iya, betul. juga. Sepertinya berpikir masing-masing. Ya kan? Ya. How to survive. Ya. Kalau yang saya lihat ya, seharusnya kan ini menjadi satu masalah bersama nih. Ya. Kita menghadapi ombak gede yang sama, walaupun kapalnya beda-beda. Iya. Bener dong. Betul, Pak, betul. Nah, kapalnya beda-beda nih, ombak gedenya kan sama. Sama, betul. Nah, sebenarnya mungkin nggak ada salahnya sih untuk gathering gitu loh ya, untuk memikirkan bersama, kepalanya banyak nih, memikirkan industri kita ini gimana nih, terus how to survive, terus apa terobosan-terobosan itu tadi ya, yang lain yang mungkin masih bisa dilakukan. Harusnya gitu sih menurut saya pribadi lo ini lo ya. Tapi selama ini kayaknya sih mereka jalan sendiri-sendiri ya. Sepenglihatan saya sih sepertinya seperti itu ya. Oke. Jadi kebetulan saya juga bukan karyawan tetap di travel agent. Oke. Jadi kebijaksanaan dari kantornya juga nggak bisa saya ketahui, cuman saya dengar-dengar dari teman-teman aja yang teman-teman yang masih kerja di dunia di travel agentnya, ya kan, mereka kadang-kadang cerita sama saya, kita masih ngobrol. Sepertinya sih memang belum, masing-masing harus memikirkan bagaimana caranya survive masing-masing sih, Pak. Ya. Oke. Jadi ya mulai ada yang seperti yang saya cerita tadi, mereka mulai buat makanan mungkin dijual, jualan sanitizer dan apa, jualan masker gitu ya. Oke, which is good sebenarnya ya. Bagus. Jadi teman-teman juga mungkin nggak usah terlalu heran gitu ya. Kalau nemu atau ada ngeliat nih perusahaan travel di Indonesia, karena mereka sekarang lagi nggak bisa jualan tiket, lagi nggak bisa jualan hotel, tour dan sebagainya, akhirnya mereka jualan ini nih. Makanan, ya kan, peralatan medis dan kesehatan dan lain sebagainya lah, gitu kan ya. Which is kurang lebih sama sih, kayaknya kayak hotel juga, yang hotel lakukan. Ya kan? Saya dengar ada beberapa hotel mereka catering ya malah ya. Catering ya kan. Lalu ada yang beli voucher sekarang. Boleh tinggal 1 tahun yang akan datang, mungkin mungkin itulah pay now, stay later. Stay later ya betul Pak, itu maksud saya tuh. Pay now, stay later ya. Oke, berarti kalau di travel tuh harusnya pay now, fly later. Wah, itu ide yang bagus tuh, Bos. Jadi kalau bos travel agent yang denger, mungkin itu ide yang bagus tuh, Pak. Nggak tahu, terbangnya sih tahun depan gitu loh, ya kan? Kan nggak masalah, dong. Ya. Paling nggak ada terobosan yang berani dilakukan. Oke. Nah, bro, sekarang balik lagi nih ya ke lu ini ya, sebagai profesi sebagai tour leader di masa pandemi COVID gitu ya. Biasanya kan lu pegang atau terima lah puluhan juta nih setiap bulan lah gitu ya. Berarti gajinya gede nih ya kan. Tuh lihat aja puluhan juta per bulan, iya aja. Ya, saya yain dulu. Dibayarnya dolar lagi, ya kan? Ya. Oke. Nah, karena kalau gue lihat ya,
Kita biasa terima gaji puluhan juta seperti itu setiap bulan, ya kan? Kemudian sekarang karena memang sudah lagi berhenti, ya sementara, artinya income dari situ kan berhenti juga, ya. Diimbangi dengan jualan-jualan makanan, oke lah, ya, dan lain-lain. Tapi balance nggak sih? Equal nggak sebenarnya? Kalau boleh jujur. Income kita belasan ya Pak mungkin. Belasan. Oke. Ya kurang lebih sama kayak manajer, gaji manajer rata-rata. Kenapa? Karena memang pekerjaan kita seperti manajer. Jadi di luar negeri pun kita itu dianggapnya tour manager. Orang-orang manggil kita tour manager. Ya, oke. Mungkin belasan ya. di revisi. Iya. Jadi apa namanya? Equal apa enggak tentunya ya nggak bisa. Bisa nutup nggak? Nggak bisa nutupin, itu udah pasti. Balik lagi ya dengan gaya hidup. Kita ngomong deh. Gaya hidup seorang tour leader. Oke. Emang gaya hidup tour leader gimana tuh? Tergantung tour leadernya juga sih Pak sebenarnya. Yang Tapi lakukan. yang saya tentunya yang pasti satu, anak saya 2. Oke. Jadi income pengeluarannya udah pasti gede, ya kan. Lalu istri saya 1. Istri masih 1 Pak. Masih 1. Oke. Belum menambah. Apalagi di zaman sekarang nggak niat nambah. Ya, oke. Jadi memang kita punya expense cukup besar. Cukup besar. Apalagi jujur karena di tour leader sendiri kita memang harus ada namanya sosialisasi Pak. Ya. Jadi ya kita juga harus bersosialisasi dengan sesama tour leader. Oke. Bersosialisasi dengan para manajer di travel agent atau dengan para direktur ataupun para pemilik travel agent. Ya sosialisasi ini ya pasti butuh cost kan, pasti butuh biaya, dan itu memang meskipun sekarang nggak ada, tapi tetap aja berasa banget. Berasa banget. Nah, untungnya mungkin lu punya apa ya, tabungan gitu kali ya, yang masih bisa diandelin gitu loh, ya kan? Kalau pas tour leadernya nggak punya tabungan, itu what happened ya sama mereka sekarang? Ada atau nggak ngurusin juga? Ya. Jadi mereka itu, kita itu di apa namanya, didorong untuk berkreativitas sih. Jadi meskipun gimana ya bilangnya, tahu apa enggak yang nggak ada tabungan tentunya kita tahu. Ada beberapa orang yang kita ketahui kebenaran mungkin mereka nggak sempat nabung karena duitnya diinvestasikan di tempat lain. Lalu dengan adanya pandemi ini malah hancur berantakan, ikutan hancur, orangnya ada. Cuma ya itu resiko dia. Jadi kita juga bingung, kita mau bantu juga gimana caranya mau bantu? Nyumbang lah. Ya ada beberapa kali kita lakukan seperti apa namanya ya, we care Pak. Donasi. Percaya apa enggak, meskipun di situasi sesusah ini banyak tour leader lakukan donasi. Jadi akhir Maret kita ada drop, kita bikin teman-teman kita di tour leader. Kalau saya boleh sebut ya? Boleh dong. Perkumpulan tour leader namanya Tour Leader Baper. Ya. Tour Leader Baper. Iya, jadi nggak tahu kenapa namanya Baper, saya juga bingung. Tapi perkumpulan Tour Leader Baper. Ini bukannya bragging, sombong ataupun apa. Ini juga cuma info doang dan juga cuma mungkin dorong teman-teman yang lain yang memang belum kepikiran. Yuk kita sama-sama. Jadi pada saat mulai COVID di akhir Maret kita lakukan donasi. Donasinya itu lebih ke panti asuhan. Jadi panti asuhan dan panti warda. Oh, bukan ke para anggota dari grupnya ini? Belum. Jadi memang pertama yang kita target adalah mereka-mereka, karena kita tahu bahwa zamannya pas PSBB orang nggak akan jangankan mau nyumbang, orang keluar rumah aja kan mereka belum berani kan. Akhirnya kita putuskan yuk kita meskipun langgar-langgar sedikit, bukan PSBB-nya, langgar-langgar sedikit keluar rumahnya, kita lakukan sumbangan kepada panti asuhan dan panti werda. Itu kita lakukan.
meskipun pekerjaan ini memang ada apa ya bilangnya antar sesama tour leader, kita harus akui bahwa sesama tour leader itu kita juga berkompetisi Pak. Iya, Untuk betul. mengambil pekerjaan kita berkompetisi, tapi kita punya juga erat apa namanya ikatan yang erat antar tour leader. Jadinya ya bantu lah. Oke. Dan sekarang ini mungkin banyak juga teman-teman yang udah berkreatif banget. Jadi istrinya masak apa, mereka jual. Istrinya masak apa, mereka jual. Ya mereka berdayakan istrinya lah. Semuanya istri pokoknya. Oh, yang cowok khusus jualan aja gitu Khusus ya? jualan biasanya. Jualan, cuci piring, antar makanan, cuci peralatan masak. Soalnya kalau mereka curhat begitu, aduh, taruh gue balik dulu. Kenapa? Gue masih ngepel. Oh, jualan ngepel. Oke, oke. Itu hal yang mungkin dulunya nggak pernah dilakukan, ya kan sebelum pandemi, bener Gak gak? mungkin. Gak mungkin. Oh, I see. Oh, it's a good thing sih ya, di dalam situasi sulit kayak begini ya. Ya. Oke, oke. Nah, terus selanjutnya ya, ini pandeminya kan nggak tahu sampai kapan bro, Ya Pak. ya kan? Dan gua sendiri sanksi kalau sampai tahun ini traveling ke luar negeri itu sudah diizinkan. Khususnya Indonesia kan masih termasuk daftar negara yang dilarang masuk oleh negara-negara luar. Kalau yang gua dengar begitu ya. Ya betul Pak. Ya kan? Mungkin kalau yang sudah boleh itu Jepang, Singapura tuh kayaknya udah boleh tuh. Tapi Indonesia kayaknya masih masuk daftar hitam tuh. Ya kan? Ya. Which is waktunya mungkin bisa sampai tahun depan. Kemungkinan kan. Ya. Sempat kepikiran nggak sih lu cari kerjaan lainnya? Selain yang bantu istri lah di rumah Oh ya. iya oke. Pasti kita harus pikirin yang lain. Oke. Entah kenapa pekerjaan ini begitu nggak bisa begitu aja. Jadi banyak pemikiran juga Pak. Lu sementara lah paling nggak sementara. Sementara kalau kelihatan teman-teman sih belum ada tuh Pak. Oh belum ada. Belum ada ide untuk benar-benar maksudnya gini berpindah Ke lain hati. ke lain hati. Memang saya dengar ada 1-2 teman saya bahkan dia udah kerja di perusahaan lain. Oke. Bukan bidang di pariwisata malah tapi apa tuh? ya dia di otomotif. Di otomotif? Ya jadi dia di otomotif Sebagai pembalap gitu? kepala bengkel. Oh kepala bengkel. Ya kepala bengkel. Lalu kita juga ada teman-teman TL yang kreatif banget bikin sepedahan bikin sepeda? Iya, bukan bikin sepedanya, tapi kan sekarang lagi jualan sepeda nih rame nih, ya kan? Ya. Teman-teman dia bikin trekking sepeda, jadi trek sepedanya itu akan dibawa lewat sungai apa Cisadane atau apa gitu yang di daerah Serpong. Kebetulan saya belum pernah coba. Oke. Tapi dia bikin trekking. Jadi bagi yang mau ikut nanti mungkin ada lagi di sini. Dia itu bikin kayak tour Pak. Jadi tour sepeda. Tour sepeda. Iya, jadi dia bikin tour sepeda. Di mana teman-teman yang punya sepeda dan mau ikutan sepeda MTB ya. Oh MTB, khusus MTB ya? Khusus MTB tempatnya, karena tempatnya akan masuk ke perdesaan, jalur-jalur jalur-jalur off-road, ketemu sama kerbau, gunung, sawah, dan naik rakit nyebrang sungai dengan sepedanya. Itu keren banget loh, sumpah. Dan itu ide tour leader. Oh itu ide tour leader. Jadi saya lihat dia kreatif banget. Fantastis. Oke. Sudah jalan? Udah jalan Pak. Sudah jalan. Oke. Nah itu bagi yang mungkin khususnya MTB tadi ya? Khusus MTB. Kalau sepeda lipat nggak bisa dong? Saya takut atau sepeda balap sepedanya gitu. digotong terus sampai pulang. Jadi dari awal mulai sampai pulang digotong aja. Karena mungkin nggak bisa kali ya. Soalnya ini ya medannya. Iya medannya off-road. Saya lihat mereka medannya off-road. Lalu saya lihat kemarin pada mandi-mandi di sungai, di air terjun gitu. Ngapain pada mandi? Bersihin karena kotor katanya. Iya. Berarti ya agak-agak belepotan ya. Oke. Namanya apa sih? Tahu nggak? Aduh. Lupa.
Bukan. Dia belum ada penamaan, dia cuma KSR ya, kalau nggak salah ya. Ya coba cek dulu, cek Boleh dulu. nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Boleh cek. Coba ya. Wah, ini idenya bagus banget nih. Ya khususnya bagi teman-teman untuk yang pecinta MTB nih ya, yang pengen mencoba jalur-jalur atau rute-rute trekking sepeda yang baru atau menantang gitu ya, sekaligus menikmati suasana alami pergunungan, perdesaan, itu nanti teman-teman bisa coba nih di sini ya. Kita tunggu namanya. Cisadane Cisawang Lake Fun Bike Trip. Cisadane Cisawang Lake Fun Bike Trip. Lake Fun Bike Trip. Oke. Tapi nama teman-teman apa ya? Mereka kemarin ada. Itu gratis atau bayar, bro? Sebenarnya sih mereka charge-nya charge sedikit makan pagi. Oke. Penyeberangannya ya kan, dan juga apa namanya? Jasanya lah ya, gitu ya. Dan air minum. Nggak mahal kok. Terakhir saya dengar cuma 65.000. Satu orang? Iya. Satu orang cuma 65.000, udah termasuk nyebrang, termasuk ini. Tapi ada minimal grupnya dong, misalnya 10 orang gitu. Enggak ada, daftar aja karena mereka akan kumpul di mana gitu ya. Oh, oke. Ada FB. Oh, KSR bener Pak. Sorry Pak. Namanya KSR Iya, ya? KSR. Oke. Oke, nanti kita juga cantumkan di mana? Deskripsi aja kalau begitu ya. Iya. Jadi ada mereka ide ini salah satu ide yang menurut saya out of the box juga ya. Iya. Dan khususnya memfasilitasi para bikers juga nih. Karena saat ini kan sepeda memang lagi booming. Lagi booming, betul. Ya kan? Kalau sepedaannya di kota terus kan bosan kadang-kadang, betul. ya kan? Belum nanti ditabrak bajai gitu kan. Apalagi itu tuh bahaya tuh. Berarti ini menjadi opsi khususnya untuk yang MTB ya, MTB lover untuk coba trekking baru ya, rute baru ya. Syaratnya cuma satu kok, bisa goes dan punya MTB. Nah itu dia. Kalau sepeda lipat nggak bisa kan? Ya sayangnya. Sayang sepedanya kayaknya. Apalagi kalau yang model-model yang terbaru itu yang puluhan juta. Nah, Brompton maksudnya? Iya. Jangan ya, sayang. Itu sepeda artis tuh. Iya. Ya, sepeda artis buat foto-foto di sosmed. Oh. Ya kan? Habis itu mah dianggurin di rumah. Oh, nggak dipakai ya Pak ya? Nggak dipakai. Aduh, kalau mau pinjam. Nah, oke, balik lagi ya bro. Ya. Lu sendiri kan nggak kepikiran nih berarti untuk kerja yang lain atau cari kerja yang lain kan? Yeah. Masih begitu cintanya lah dengan dunia travel dan tour leader. Yeah. Ya karena duitnya gede gitu ya. Iya sih. Sampai nanti pandeminya let's say tahun depan, berarti lu akan terus melakukan hal ini aja ya sambil menunggu gitu. Di saya pribadi mungkin iya. Oke. Di saya pribadi. Kalau teman-teman lain mungkin tergantung preferensi mereka lah. Betul. Gitu ya. Oke, dan artinya kalau gue bisa simpulkan, ketika nanti pandeminya sudah berakhir, ya, entah vaksin diketemukan atau mungkin minimal PSBB dicabut lah ya, itu dan dunia travel sudah mulai bergairah kembali, lu pasti akan nyemplung ke situ lagi ya? Pasti ya. Oke. Ya sudah, berarti kita sama-sama tinggal berharap aja sih. Artinya pandemi ini bisa cepat berlalu gitu ya, dan profesi serta dunia travel khususnya bisa balik normal lagi. Iya. Ya kan? Amin. Ada ini enggak tips gitu mungkin atau pesan gitu ya mungkin ya yang lu mau sampaikan atau lu harapkan gitu ya dari para sesama tour leader ya, dan mungkin juga travel agent atau perusahaan-perusahaan travel selama masa pandemi ini sambil menunggu harapan baru lah nanti ketika sudah berakhir, ada nggak yang
Untuk teman-teman tour leader, kita tahu bahwa kita sama-sama susah, paling enggak berusaha aja survive, stay safe, ya kan, udah pasti. Sabar, Jangan bikin gonjang-ganjing, isu-isu. Lalu ya memang ya kita ketahui bahwa kita juga nggak tahu kita sama-sama tahu bahwa ini nggak tahu kapan akan berakhir. Kita berharap yang sama, bahwa ini cepat berakhir. Stay positif yang pasti, ya kan. Jangan ikut-ikutan blast berita-berita negatif dan segala macam. So stay safe and stay kreatif juga ya. Stay kreatif, betul Pak. Iya betul. Gue kelupaan nih satu ya. Selama ini dunia travel dengan mati surinya dan dunia para profesi tour leader seperti elu dan teman-teman gitu ya, semua di Indonesia, ada yang dilakukan pemerintah nggak sih? Bantuan lah mungkin atau program apapun khususnya dari Kementerian Pariwisata yang mungkin udah nyampe gitu atau udah lu rasain gitu atau udah lu lihat lah paling enggak? Nggak ada. Serius. Kalau boleh jujur, mungkin kita bukan orang yang mereka harus perhatikan ya, para lo kok gitu? Departemen kenapa nggak diperhatikan pariwisata? Ya mungkin karena profesi kita bukannya income devisa, ya kan? Profesi kita itu bukannya pemasok devisa. Kita itu kan bawa tour itu dari Indonesia keluar kan. Artinya mungkin mereka berpikir bahwa kita keluarin devisa. Ngabisin duit malah ya? Ngabisin duit. Makanya mungkin mereka nggak terlalu peduli. Mereka peduli sama para pramu wisata, local guide, Pak. Local guide mereka peduli. Mungkin udah ada bantuan dan segala macam yang mungkin saya nggak tahu, ya kan? Karena bukan di profesi saya. Cuma satu, kalau boleh, jadi ambilnya begini. Kenapa pemerintah juga harus bantu kita? Karena kita itu sebenarnya bisa jadi wali pariwisata Indonesia di luar negeri. Jadi pada saat kita keluar negeri, terutama saya pribadi pun juga, saya kadang-kadang kalau nggak lagi ngantri terus ngobrol sama bule, saya selalu tanya, pernah ke Indonesia nggak? Pernah ke Bali nggak? Pernah ke Lombok nggak? Pernah ke Raja Ampat? Kan? Dan itu adalah nama-nama tempat yang sangat-sangat terkenal di luar negeri, ya kan? Dan lu merepresent Indonesia dari sisi itu. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya di kita profesi kita, kalian kan cuma keluarin devisa. Kalau ada orang pemerintah, jadi kita itu bisa mewakili kok pariwisata Indonesia. Mungkin budget iklan itu juga kalian bisa lewati kita gitu loh. Karena kita bisa bawa, kita kan bawa terutama kita juga akan bawa nama baik Indonesia. Iya tentunya. Kita kan bawa nama baik Indonesia, itu udah pasti. Betul. Ya kan. Kita juga maksudnya bule-bule yang kita ajak ngobrol ataupun kemanapun negara yang kita pergi, kita ajak ngobrol orang lokal di sana, kita selalu ajak mereka bicara, pernah ke Indonesia enggak? Belum pernah. Lu mesti datang ke Indonesia. Di Bali itu keren banget, di Lombok tuh keren banget. Ya kan, semuanya indah. Itu udah bagaikan surga, paradise and everything. Dan pasti adalah dengan tingkat hidup kalian, yang saya selalu bilang nih Pak, sama negara-negara maju, dengan tingkat hidup kalian bisa spend sangat banyak di sana, di Indonesia, ya kan, dengan nilai yang tidak terlalu besar. Jadi lu jangan jalan-jalan, jadi kalian jangan jalan-jalan ke Europe, ke Amerika, ya kan, ke Indonesia aja untuk orang bule. Nah, dan itu mendatangkan devisa. Untuk negara akhirnya gitu ya. Jadi ya bapak-bapak di pemerintahan tolong ingat-ingat kita ya, para tour leader. Ini pesan sponsor ya. Pesan sponsor ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan fair-fairan aja gitu ya. It's okay. Ya sudah, kalau begitu. Thank you banyak Pak. Thank you sudah mampir, sudah curcol juga tadi, khususnya mengenai profesi tour leader ya, dan juga apa yang terjadi secara prinsip di dunia bisnis travel saat ini, khususnya selama masa pandemi.
mudah-mudahan ya bro, secepatnya ini berakhir. Jadi lu bisa kerja lagi. Amin. Jadi suami nggak takut istri lagi. Iya, itu dia tuh. Sekarang mau pergi, minta uang dong buat ngopi. Ambil sana. Ambil uang. Oke guys, thank you very much. Bye bye. See you on the next video.